nilainya. Terkadang anggapan masyarakat bahwa beliau-beliau itu tidak menjalankan ibadah, kan begitu. Anggapannya negatif. Nah, maka bagaimana sih sebenarnya? Tarawih itu kan tidak hanya langsung ketika setelah sholat isya. Tarawih bisa dijalankan sampai menjelang subuh. Bahkan sahabat itu ada yang tarawih, ada yang kalau kita kan 23, ada yang 11, ada yang 40, ada yang 60, ada bahkan sahabat sampai sahur tarawihnya. Sampai sahur. Kira-kira seperti apa boyoknya itu? Boyoknya itu pinggangnya, betapa capeknya. Tapi begitulah sahabat, luar biasa keimanannya, ketundukannya kepada Allah. Jadi ketika ada anggapan seperti itu dalam pemahaman saya, satu, bagi masyarakat yang menganggap beliau-beliau seperti itu, maka itu harus dirubah cara pandangnya. Kita harus tetap husnudon kepada beliau-beliau. Jangan suudon, apalagi menilai, menjustifikasi, menilai jelek kepada beliau. Belum tentu sholat kita yang kelihatannya disiplin dan tertib begitu, tarawih pokoknya puah tertib, tapi kadang niatnya salah, tidak ada nilainya. Tapi bagi beliau-beliau, sholatnya nanti setelah selesai misalnya ambil penumpang, jam 11 misalnya, jam 12 misalnya, tapi ikhlasnya luar biasa, tentu lebih utama dari yang kelihatannya disiplin tadi. Itu satu, dari pihak yang memandang. Yang kedua, dari kita yang dipandang, kita misalnya atau saya selaku ojek, selaku abang becak misalnya, ketika mendapat pandangan dan penilaian seperti itu, disenyumin aja. Nggih, matur sembah nuwun. Panjenengan dongaaken kula saged istiqomah malih nggih. Pun cekap ngoten mawon. Mboten usah direspon malah dengan nada tinggi. Lo ngenyek. Oh, jangan begitu. Jangan begitu. Enggak usah. Itu enggak penting. Karena apa? Yang menilai ibadah kita, tarawih kita, sholat kita, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus kalau menurut saya santai saja. Jika ada pandangan yang seperti itu, bagi kita yang memandang, ayo husnudon, yang terbaik, jangan pernah menilai jelek kepada orang. Kenapa? Selama kita masih hidup, maka kita belum tentu tahu bagaimana akhir kita nanti. Bisa jadi kita sedang jalan di perempatan, kelihatan hari ini masih disiplin ibadah, sholat tarawih dan sebagainya. Belum tentu ketika di perempatan kita akan lurus siratal mustaqim, belum tentu. Kelihatan hari ini orang yang ngojek, becak, kelihatan tidak sholat. Tapi belum tahu ketika di perempatan beliau akan lurus siratal mustaqim ila jannatillah, masuk pada surganya Allah. Kenapa? Karena yang berhak menentukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun memang ada ikhtiar kita masing-masing. Itu yang pertama. Betul sekali. Okay. Kemudian langsung saja yang kedua tadi ya, berkaitan dengan penukaran uang. Ya. Mana uang barunya, Bu? Iya, jadi itu sebenarnya kan jasa nggih. Ada beberapa pandangan ulama yang berbeda-beda. Ketika memang menjual uang baru, saya menjual 100.000 tapi kamu bayarnya 110.000 misalnya. Nah, akad ini yang harus berhati-hati. Akad ini harus hati-hati. Sebaiknya ketika nuker uang, niat kita ini sebagai balasan jasa karena kita sudah ditukarkan uang yang baru tadi. Karena ini tidak mudah mendapatkan uang baru, ya kan? Harus antri di BI, harus ini itu dan sebagainya. Nah, maka jasa itu yang kita kasih ongkosnya. Yang kedua, jangan pernah ada sisi hurur. Hurur itu apa? Ngapusi, bohong. Jangan. Kalau ada sisi itunya, nah baru di situ tidak boleh lagi, jelas tidak bolehnya. Maka bagi kita yang menukarkan uang, kita niat bahwa ini kita memberikan jasa kepada yang pemilik uang tadi itu. Bagi kita yang punya uang baru yang akan ditukar, ya ditukar. Sekali lagi niatnya harus lurus, harus benar. Jangan sampai menjual uang baru tadi, kamu saya kasih 100 tapi harus kembalikan 110. Nah ini kayak jual beli uang baru kan gitu. Nah maka di situ pendapat ulama ada yang tidak boleh kalau seperti itu. Kita berhati-hati, sebaiknya kita hindari unsur-unsur hurur, unsur-unsur bohong dan lain sebagainya.
Oke, gitu kira-kira. J. Baik. Kita Baik, Iya. Ustadz. Ini sebelum melanjutkan ke tips yang berikutnya, Iya, nggih. Tadi betul. masih ada 2 tips ya Iya. dalam kita biar sukses ya. Jadi sebelum kita lanjut ke tips yang 4, Nggih. nggih, kita break dulu. Kita dengarkan dulu lantunan solawat dari grup Solawat Rindu Rasul. PAJ Fatayat NU Kauman. Kauman. Silakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله على حبيب المصطفى دائما أبدا يا حبيبي يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة الله على حبيب المصطفى دائما أبدا يا حبيبي يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة الله على حبيب المصطفى دائما أبدا يا حبيبي يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنت راحما هاديا ومعلما يبكي عليك يا من كان باكيا ألا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت راجنا ألا يا رسول الله وكنت بنا برا ولم تكن جافيا
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya baik Kiai. Nggih. Ini langsung saja Iya, nggih. kita Biar nggak lanjutkan, punya hutang nih. Ya, tips yang menyelesaikan tips jadi ya. 3. Jadi yang ya. pertama tadi dukain, hirsin. Nah yang ketiga wastibarin, sabar. Sabar dalam menjalani proses pembelajaran, proses ngaji harus sabar. Harus sabar. Baru yang selanjutnya wabul gotin. Maka perlu adanya biaya memang. Tidak semuanya harus gratis. Memang perlu. Kita butuh beli kitab, butuh beli seragam. Terutama seragam hadroh sholawat ini, seragamnya baru ini kan. Nah, ya harus ada biayanya, harus jerbasuki mawa beyo kan begitu ya. Jerbasuki mawa beyo kalau prinsip di kita. Nah, baru ada wa irsyadi ustadin. Ada petunjuk gurunya, ini yang menjadi penting juga. Guru dan pembimbing ini menjadi penting. Jangan sampai tidak punya guru, tidak punya pembimbing. Kalau tidak punya pembimbing akan jadi terombang-ambing seperti kambing. Nah, kira-kira seperti kambing, kesana kemari, ikut aja. Padahal belum tentu benar jalannya kan begitu. Maka harus punya guru dan pembimbing. Terlebih-lebih dalam beragama nanti harus punya guru dan pembimbing. Sebagaimana kalau para masyayikh kita dalam dunia toreko ada mursyidnya. Nah itu gurunya penting sekali. Di pesantren hati-hati. Di dunia hari ini bahkan tidak hanya di pesantren, semua serba mudah untuk belajar dalam dunia digital, media sosial. Kemarin sudah saya singgung berkaitan itu bagaimana di dunia media sosial hari ini ketika kita belajar mandiri dan otodidak, maka harus memegangi sanad keilmuan guru itu menjadi penting. Baru yang terakhir watuliz zaman. Belajar itu butuh waktu, tidak ada yang instan belajar itu, tidak bisa. Loh itu kalau belajar kan akselerasi pendidikan, kalau bisa dari SMP langsung profesor, misalnya begitu. Ya mungkin bisa, tapi apa? Yang didapatkan hanya kecerdasan intelektual saja. Sementara kecerdasan emosional, spiritual, apalagi akhlak tidak bisa. Kenapa? Karakter dan akhlak butuh proses. Proses butuh pembiasaan butuh waktu. Ibarat teman-teman santri membuat mie instan, mie goreng, mie godok, campur telur, namanya mie instan, tapi tidak bisa langsung dimakan sak wadahe, sak cangkang telure, tidak bisa. Nah, harus diproses, dimasak dulu. Nah, tidak bisa instan. Mulai hari ini mindset instan. Yang pengen enaknya saja, tidak mau berproses. Pengen hasilnya bagus, tidak mau berproses. Harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena proses tidak mengkhianati hasil. Jika pengen hasilnya luar biasa, lakukan dengan proses yang luar biasa. Lek prosesnya biasa-biasa wae, ngantukan turu. Ya ndak apa-apa, ini kan ngantuk karena ngaji. Ndak apa-apa, biarkan saja karena sedang berproses. Tapi tidak mau ngaji, turu tok, tidak mau berproses, tidak mau ngaji, tirakan dan sebagainya. Hasilnya ya tentu tidak dapat. Ini kira-kira